Kita lanjut ke part 2. Jadi setelah kita motong bagian depan pada celana pendek, kita siapkan karton. Kemudian kita tempelkan bagian badan yang udah kita potong. Jadi saya bikinnya di tengah-tengah aja dah. Jadi kita sisakan yang bagian sini lebih lebar, yang bagian sini mungkin kurang lebih 8 cm. Jadi kita buang terakhir. Kemudian kita mulai menggaris pada bagian bawah. Kita ikutin bawah pada bagian depan, kemudian 4 cm nya kita garis juga. Lalu bagian belakang, bagian ini di garis bisa kita garis mengikutin, tapi yang bagian belakang kita turunin kurang lebih 4 mili atau enggak setengah senti boleh juga. Jadi kita turunin sedikit. Untuk bagian ini adalah bagian belakang. Lalu kita titik as yang tadi bagian depan kita bantu garis ke atas. Kemudian bagian paling atas celana. Jadi bagian bawah kita ikutin garis. Bagian ukuran paha tadi kita turunin 4 mili. Bagian belakangnya lurus, as, dan bagian atas celana. Langkah selanjutnya kita di sini titik 5 cm. Jadi dari gambar pertama kita garis 5 cm. Kemudian yang di bagian samping 3 cm. Kemudian yang di atas ini kita 3 cm. Dari bagian as kita garis 3 cm. Jadi di sini membentuk tanda tambah. Jadi kita nanti pertemukannya di titik tengahnya tanda tambah. Nah, mungkin di sini kalau ada yang bingung kenapa di sini 5, di sini 3. Ini adalah garis paha. Jadi yang paha tadi di nomor 3, 4 ini kita kaliin 2, 8 cm. Nah, jadi 4 ini yang kita kurangin 4 ini adalah depan belakang, maka 8 cm. Ini adalah perkalian 2, jadi 4 itu 8 cm. Nah, 8 ini kita pindah ke bagian belakangnya 5 cm, kemudian bagian samping 3. Jadi di sini adalah 8 ini dari yang bagian kita kurangin 4 cm. Jadi semoga bisa dipahami. Nah, kemudian kita mulai menggaris di bagian samping. Untuk samping kita ikutin garis pertama. Nah, kemudian kita bentuk langsam dia, jadi nggak terlalu lurus. Kita ikutin pelan-pelan mengikuti garis yang 3 cm. Nah, jika sudah di sampai 3 cm, jadi posisinya agak langsam, tidak terlalu lurus. Dari 3 cm ini kita langsung buang ke atas. Jadi ini untuk alat bantu, kita garis saja lurus ke atas. Jika sudah, kita pertemukan garis yang sudah kita garis tadi, kita pertemukan di tanda tambah yang saya bilang tadi.
Jadi ujung ketemu di pertengahan tanda tambah tadi. Ini. Oke. Selanjutnya tadi kita bagian pinggang, bagian depan 19. Pinggang itu bagian depan 19. Nah, 80 ini kita bagi 2. Jadi ketemunya adalah 40. Jadi ini adalah 40 ini untuk bagian badan belakang. Jadi kita dari 19 ke 40. Nah, 19 tadi kita garis di garis yang tanda tambah tadi yang udah kita majuin 3 cm. Kita taruh meteran di sini 19. Ini adalah bagian depan celana. Kemudian kita mundurin sampai di titik 40. Nah, ini 40. Nah, di sini kita tambahin 1,5 cm. Kurang lebihnya udah lurus teman-teman ya. Nah, jadi kita tambahin untuk koknat pada bagian kantong. Nah, jika sudah, di sini di titik 5 cm kita garis ke belakangnya. Jika sudah, kita ikutin yang garis miringnya ini, kemudian 1 cm di pur pada badan depan. Itu garis. Ini adalah alat bantu aja. Jika sudah, kita mulai untuk membuat garis pisah. Ini titik yang 5 cm tadi kita pertemukan di garis 19 cm. 19 cm. Kita garis lurus dulu. Kemudian kita buat garis bengkoknya menggunakan kapur. Jadi dari 5 cm tadi nih kita bentuk kurang lebih agak bengkok. Nah, seperti ini. Di sini bengkok. Kemudian bagian terakhir adalah mempertemukan garis ini dan ujung. Kita pakai garis bengkok aja. Ini adalah bagian belakang. Kemudian di sini saya beri pengingat. Di sini adalah pinggang 80. Jadi cara mengukur pisahnya itu kita mulai dari 8 cm. Jadi 8 cm kita taruh di garis atas. Kenapa 8 cm? Karena ukuran pinggang ini 4 cm. Jadi depan belakang totalnya 8. Jadi kita kurangin 8. Jadi kita mengukurnya dari 8 cm. 8 kita taruh, kemudian kita ikutin garis sambil mengukur 8. Kita ikutin garis bengkoknya. Di sini ada 38,5. 38,5 kita kurangin 1 untuk pur. Jadi kita mengukur dari bagian depan 38,5 tadi kita kurangin 1, jadi 37,5. Kita taruh di 37,5 di bagian depan, Kita ikutin garis, kemudian kita ukur. Nah, jadi di sini kurang lebih pisah adalah 60 cm sesuai dengan ukuran size. Jadi teman-teman, kenapa saya harus pisah ini agak ribet? Karena pakai rumus ini tadi. Jadi terkadang ada beberapa orang yang ngebuat itu pakai ukuran inci. Jadi kalau kemungkinan teman-teman mau pakai rumus ini,
kemungkinan meleset itu sedikit, tapi kalau kalian pakai ukuran inci terkadang hasilnya jauh. Nah, di sini ukuran pisa 60, kita balik ke inci adalah 23. Jadi kemungkinan besar itu meleset. Jadi kenapa saya sarankan untuk mengikuti ini, jadi biar lebih pas di ukurannya. Selanjutnya adalah kita untuk menandai kantong. Turun kantong saya pakai di mungkin 7-8 cm bebas. Sini saya pakai 7 cm. Kita garis 7, kemudian sebelahnya 7, dari atas sini kita garis dulu untuk membantu. Kemudian kita kira-kira jadi 13,5, kita kira-kira aja. Jadi kita titik kantong, diusahakan bagian yang belakang agak lebar dari bagian samping ya. Jadi 13,5 kita garis, kemudian 13,5 tadi kita bagi 6,5 lebih 2 mili lah kira-kira. Nah, seperti ini. Ini adalah, saya gambar dulu. Jadi kita buat kantong dulu seperti ini. Nah, ini adalah garis kantong. Garis kantong ini kita jiplak sampai ke bagian atas. Kemudian di sini kan penambahan tadi udah 1,5 cm. Jadi kita bikin kupnat. Sini kupnat. Kita kira-kira aja. Kita garis ke atas. Jadi dia berbentuk seperti ini. Nah, jadi selanjutnya adalah kita memotong bagian belakang. Ini sama, kita mulai dari bawah. Jadi maaf kalau dari suara saya kurang jelas karena banyak kendaraan atau mungkin banyak suara anjing tadi. Jadi karena saya posisinya di pinggir jalan utama, jadi semoga bisa dipahami teman-teman. Jadi sekali lagi ini adalah cara saya. Jadi kalau kalian punya cara yang lebih gampang, boleh di-share. Kemudian sini sama, kita kasih kur 1 cm lah bagian bisa. Di sini kita pakai di 8 mili, kemudian mulai melebar ke di sini saya kasih spare mungkin 2,5 cm. Tapi kalau mau dibikin press silahkan dibikin 1 cm, itu terserah. Dan bagian atas kita ganti. Di bagian kupnat kita bentuk kira-kira seperti segitiga. Kemudian kita cuci lagi. Nah, ini kita naikkan sama mungkin 1 cm atau 2 cm. Jadi ini adalah bagian belakang dan ini bagian depan. Jadi kurang lebih seperti ini.
Jadi mungkin kalau ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Oke, jadi sekian dari saya. Semoga bisa dipahami. Dan terima kasih.